Salam semangat pagi. Hari ini saya ingin berbagi apa yang saya alami. Khususnya dalam rumah kami, saya memiliki satu masalah yang terjadi antara pertengahan Januari sampai pertengahan Februari, yaitu keran di kamar mandi kami itu keluar air terus-menerus walaupun volumenya kecil sekali. Itu terjadi ketika ada tekanan yang sangat besar dari sumbernya, sehingga keran kami ketika sudah posisi menutup, tetap saja mengeluarkan air. Jadi air yang lebih ini yang terus mengisi bak kamar mandi kami, kelebihan air itu harus saya gunakan untuk hal yang lain tentunya. Jadi saya ambil airnya yang lebih itu, saya gunakan untuk mencuci piring dan kebutuhan air di dapur. Jadi saya tidak lagi menggunakan keran air yang di dapur. Karena saya bingung kemana air ini yang lebih di kamar mandi harus saya gunakan. Selain itu juga saya menaruh ember lebih di kamar mandi kami. Jadi kelebihan air itu akan saya tuang ke dalam ember ini. Tapi masalahnya air ini terus mengalir dan saya sampai tidak tahu lagi apa lagi yang harus saya lakukan dengan air yang lebih itu. Lucunya adalah di saat-saat tertentu, ketika saya menutup keran ini, dia akan mati seperti biasa. Saya bingung juga kenapa ya seperti itu. Padahal keran itu kami sudah pernah ganti dan baru saja diganti. Yang tadinya dari bahan plastik, kami ganti ke bahan logam yang lebih baik. Karena di saat-saat tertentu itu ada waktunya dia bisa kembali normal, jadi kami biarkan itu terjadi selama 1 bulan tersebut. Lalu saya juga sambil bincang-bincang sama suami, saya bilang, kira-kira dengan air yang terus mengalir itu, kita akan bayar tagihan air berapa banyak ya? Apa mungkin akan bengkak berkali lipat dari biasanya yang saya bayar? Kata suami saya, coba aja dilihat nanti ketika tagihannya sudah keluar. Lalu di pertengahan Februari, saya mulai melihat bahwa sudah muncul tagihan. Dan saya perhatikan angkanya di sana, saya lihat secara online. Ternyata puji Tuhannya adalah saya tidak harus membayar lebih dari air yang terus mengalir tersebut. Dan saya tetap membayar seperti jumlah yang biasa saya bayar di bulan-bulan yang lalu. Ini hal yang saya syukuri, namun di sini juga saya memiliki pelajaran bahwa ada waktunya saya harus memperbaiki keran ini atau mungkin ada faktor lain kenapa keran ini terus saja mengalir meskipun sudah ditutup. Ini hal yang masih harus saya cari tahu. Baiklah, inilah hal yang saya syukuri, saya berharap Anda juga memiliki hal yang Anda syukuri, baik kemarin maupun hari ini, mulai dari hal-hal yang kecil. Baiklah, mari kita lanjutkan bacaan renungan pagi kita hari ini di tanggal 5 Maret dengan judul Kita Menerima Iman yang Bekerja oleh Kasih. Ayat intinya tertulis di dalam Galatia 5 ayat yang ke-6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Penjelasannya, bila mana engkau mengajukan permohonan haruslah dengan kerendahan hati, bukan dengan membanggakan pencapaian unggul, namun dengan jiwa yang sungguh dahaga akan berkat Allah. Kristus selalu mengetahui apa yang tersimpan di dalam hati. Kita harus datang dengan iman sehingga Tuhan akan mendengar dan menjawab doa kita. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Iman sejati adalah iman yang bekerja oleh kasih dan menyucikan jiwa. Suatu iman yang hidup adalah iman yang bekerja. Jika kita masuk dalam taman dan mendapati tidak ada air dalam tanaman, tidak ada kesegaran pada daun-daunnya, tidak tampak kuntum atau bunga mekar, tidak ada tanda kehidupan pada batang atau ranting, maka kita akan berkata, tanamannya mati. Buang saja dari kebun karena akan mengganggu pemandangan. Begitu pula dengan mereka yang mengaku Kristen,
namun tidak memiliki kerohanian. Jika tidak ada tanda kehidupan rohani, jika tidak ada perbuatan penurutan hukum, itulah bukti bahwa mereka tidak tinggal dalam Kristus, tanaman anggur yang hidup. Iman dan kasih itu merupakan elemen penting, kuat dan berguna dalam karakter Kristus. Mereka yang memilikinya berarti menjadi satu dengan Kristus dan membawa misinya. Kita harus duduk di kaki Kristus sebagai pendengar setia dan menggunakan iman dan kasih pemberiannya. Kita kemudian akan mengenakan Kristus dan mengangkat bebannya. Dan Kristus akan mengenali kita sebagai bagian dari dirinya. Di surga akan dikatakan, "Kamu adalah para pekerja bersama Allah." Akankah orang-orang muda kita mengingat bahwa tanpa iman tidak mungkin menyenangkan Allah? Dan itu haruslah iman yang bekerja oleh kasih dan menyucikan jiwa. Kita tidak bisa mengabaikan nilai dari iman sederhana dan meremehkan penurutan, karena oleh mengikuti jalan penurutan dalam iman yang sederhana inilah, maka karakter memperoleh kesempurnaan. Aplikasinya hari ini, mari kita memiliki iman kepada Kristus. Iman yang mau saya anjurkan adalah iman yang percaya bahwa Yesus pasti akan datang untuk kedua kalinya menjemput umat-umat yang percaya. Dan juga jika masing-masing kita saat ini memiliki satu pergumulan atau beban masalah yang harus kita hadapi, mari kita beriman bahwa Tuhan akan bersama dengan kita, membawa kita mengatasi masalah tersebut. Slogan kita, awali hari ini dengan renungan pagi. Kembali saya mengajak kita semua, mari kita rajin-rajin berdoa. Semakin banyak pergumulan kita, tentunya harus semakin banyak pula kita gunakan waktu kita datang kepada Tuhan, menyampaikan permohonan doa kita dan ucapan syukur kita. Tentunya jika Anda memiliki pokok doa yang ingin Anda sampaikan, untuk bersama-sama kita doakan, Anda dapat menuliskannya di kolom komentar di bawah ini, dan kita akan turut mendoakannya. Saya juga berterima kasih kepada Anda sekalian yang turut membaca komentar-komentar dari episode-episode sebelumnya, dan Anda turut mendoakan pokok-pokok doa tersebut yang telah dituliskan oleh sahabat-sahabat kita. Biarlah doa-doa yang kita sampaikan boleh membantu sahabat kita ini semua dalam pergumulan mereka, baik dalam pemulihan, pendidikan, ujian, kesehatan, dan juga hal-hal lainnya. Kiranya Tuhan menjawab doa-doa kita sesuai dengan kehendak-Nya. Terima kasih banyak, kita akan lanjutkan bacaan renungan pagi kita esok hari. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.